Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Kalau Anda sedang traveling atau Anda suka mencari promo-promo tiket pesawat murah, tentunya Anda familiar dengan yang namanya AirAsia. Dan saya punya berita tentang bos AirAsia, ya. Oke, beritanya seperti ini nih, saya ambil dari bisnis.com, gitu ya. Bunyinya bos AirAsia, Tony Fernandes, jadi tukang antar makanan. Ini buktinya. Dibilang selain dikenal sebagai taipan bisnis penerbangan, Tony Fernandes tiba-tiba muncul jadi tukang antar makanan. Ada apa? Ini tulis oleh Rio Sandi Pradana, bisnis.com 13 November, berarti kemarin ya. Oke, ini ada gambar Tony Fernandesnya dengan berpose di depan motornya. Ini ada tempat bawa makanan. Oke, artikelnya seperti ini. Jakarta, Tony Fernandes biasanya dikenal sebagai taipan bisnis penerbangan, yakni menjabat selaku CEO AirAsia Group. Namun baru-baru ini dia tak canggung saat menjadi tukang antar makanan. Dalam unggahan Instagram resminya @Tony Fernandes yang dikutip hari Jumat, Tony terlihat mengenakan kaos putih sembari berdiri di samping motor bebek yang dilengkapi dengan box berwarna merah yang biasa digunakan untuk tempat makanan. Terus dia bilang, "Getting ready to make food deliveries to your house." Itu tulis Tony Fernandes dalam unggahannya hari Kamis tanggal 12 bulan 11 2020. Dia juga membagikan foto box tempat antar makanan bertuliskan trymeairasia.com/food. Layanan tersebut adalah salah satu terobosan yang disediakan AirAsia untuk memanjakan pelanggannya. Hingga beritanya ditulis, sudah ada 16.251 akun yang menyukai dan ada 544 netizen yang menulis komentar pada unggahan tersebut. Tony juga tidak enggan untuk membalas beberapa pertanyaan netizen. Dia menuturkan, layanan jasa antar makanan yang dimiliki AirAsia tersebut baru saja beroperasi, bahkan dalam waktu dekat layanan serupa juga bakal tersedia di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Tony menyempurnakan identitas baru situs AirAsia secara online adalah sebagai aplikasi Super Asian, menandai era baru grup AirAsia. Aplikasi Super Asian AirAsia.com menawarkan lebih dari 15 jenis produk dan layanan di bawah 3 pilar utama, yaitu travel, e-commerce, dan fintech. Gitu ya. Selain itu, Tony juga menuturkan telah mempercepat bisnis digital dan memperluas penawaran produk AirAsia.com dari perjalanan ke kehidupan sehari-hari. Nah, ini berita yang menarik karena kalau misalnya yang tadi saya bilang, kalau kita biasa suka jalan-jalan, traveling, atau kita orang yang sering hunting tiket murah, AirAsia menjadi bagian yang sering kita jumpai. Dan salah satu bos besar dalam AirAsia adalah Tony Fernandes yang barusan kita baca. Dia seorang taipan penerbangan yang dalam majalah Forbes masuk dalam kategori sebagai orang terkaya urutan keberapa di dunia dengan kekayaan 5 triliun rupiah. Sebelumnya dia kekayaannya hampir 10 triliun, kemudian akibat dari pandemi COVID ini kekayaannya turun menjadi 5 triliun rupiah. Nah, kita lihat bagaimana dia tidak canggung memulai suatu bisnis baru, yaitu antar makanan, gitu ya. Dan dia terjun langsung sebagai bos besar, dia kelihatan tidak canggung. Dia melakukannya sebagai satu bentuk keteladanan untuk memotivasi karyawan-karyawan yang lain. Gitu. Nah, saya ingin melihat pada kesempatan ini tentang sebuah kepemimpinan, terutama dalam gereja Tuhan, dalam umat Tuhan, gitu ya. Dalam setiap kegiatan rohani atau apapun juga, kepemimpinan itu menjadi satu hal yang utama, menjadi satu hal yang selalu ada di sana. Dan kita mau belajar tentang satu bentuk kepemimpinan, gitu ya. Teladan yang saya ambil di sini adalah saya contohkan tentang kepemimpinan Musa, gitu ya. Saya yakin kita semua sangat familiar dengan siapa itu Musa. Dia seorang yang dipilih Allah untuk memimpin umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, gitu. Dan proses kepemimpinan Musa tidak berlangsung dengan semulus seperti yang kita gambarkan, seperti yang kita bayangkan. Karena waktu pertama Musa udah mulai tergerak, dia memisahkan dua orang Israel yang berselisih. Mereka mempertanyakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas kami, katakan seperti itu. Karena itu menimbulkan suatu rasa keraguan pada diri Musa tentang apakah betul saya akan memimpin umat Tuhan. Kita lihat ayatnya dalam Keluaran 2 ayat 14. Dikatakan seperti ini, tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Jadi ini saya yakin cerita kita tahu bagaimana Musa membunuh seorang Mesir, dan kemudian dia sembunyikan mayatnya, dia kubur mayatnya, dipikir tidak orang tidak tahu. Kemudian dia melihat orang Israel yang berkelahi, mereka berselisih, dan kemudian Musa mencoba melerai. Gitu. Tapi pertanyaannya pada diri mereka, siapa kamu yang mengangkat
Sejak kapan kamu jadi pemimpin atas kami? Gitu kasarnya begitu ya. Nah itu mengakibatkan Musa akhirnya takut. Dia takut pertama karena memang apa yang dia lakukan ketahuan, dan di samping itu juga menimbulkan rasa ketidakyakinan dalam dirinya tentang apa itu kepemimpinan. Apakah dia memang pemimpin yang Tuhan mau persiapkan, gitu. Dan kalau kita lihat dalam Keluaran 4 ayat pertama, itu pada waktu Allah mulai memanggil Musa, maka pertanyaannya timbul dalam hati Musa. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kalau orang Israel tidak percaya kalau Allah memanggil Musa menjadi pemimpin, karena itu yang menjadi trauma dia, itu yang pernah dia alami, gitu ya. Sehingga dia tidak percaya pada dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi pemimpin atas Israel. Kita lihat dalam Keluaran 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Itu pertanyaan dalam benak Musa pada waktu Allah memanggil dia. Kalau mereka berkata lagi seperti dulu, mereka berkata lagi, siapa yang mengangkat kamu menjadi hakim atas kami? Apa yang harus saya lakukan? Musa berkata seperti itu. Misalnya bilang, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu, kamu ngarang-ngarang, gitu. Kemudian dalam Keluaran 4 ayat yang ke-8, Allah menjawab seperti ini. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya pada tanda mujizat yang kedua. Kemudian Allah menunjukkan pada Musa bahwa dia akan menunjukkan satu mujizat untuk membuktikan bahwa Musa memang dipanggil oleh Allah. Dan kalau mereka tidak percaya dengan mujizat yang pertama, Tuhan bilang mereka akan percaya pada mujizat yang kedua. Itu bukti suatu penyertaan Allah. Itu bukti suatu bentuk kepemimpinan yang bukan datang karena manusia yang mengangkat, bukan karena manusia yang memilih, tetapi itu dipilih oleh Allah. Dan bukti kepemimpinan yang dipilih Allah adalah Allah meneguhkan kepemimpinan itu. Allah meneguhkan dengan tanda yang menyertainya. Dan kalau kita lihat, ada satu yang menarik yang saya perhatikan dari kepemimpinan Musa. Kalau kita perhatikan sepanjang perjalanan umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, kita tahu bagaimana umat Tuhan memberontak, bagaimana umat Tuhan bersungut-sungut, bagaimana umat Tuhan melakukan sesuatu yang buruk. Mereka akhirnya membuat lembu emas dan macam-macam yang dilakukan oleh umat Tuhan. Itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan Tuhan. Tetapi ada yang menarik di sana bahwa Musa sebagai pemimpin, dia sama sekali tidak sakit hati dengan umat Tuhan. Dia sama sekali tidak bertindak sebagai orang yang akan menghukum umat Tuhan, tetapi dia bertindak sebagai seorang yang membela mereka di hadapan Tuhan. Kepemimpinan Musa adalah kepemimpinan yang tidak ditandai dengan sikap yang keras, dengan otoritas yang tegas, tetapi kepemimpinan yang didasari dari hati yang mengasihi umat Tuhan. Sampai berapa kali umat Tuhan melakukan hal yang mengecewakan kepada Tuhan dan sangat menyakitkan hati Tuhan, Musa menghampiri Tuhan dan bernegosiasi untuk umatnya. Kita akan lihat ayatnya. Dalam Ulangan 9, ayat 24 sampai dengan 29 dikatakan seperti ini. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Ulangan ini salah satu kitab yang menarik dari Keluaran, Imamat, dan yang lain-lain. Ulangan ini salah satu hal yang menarik. Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Karena di Ulangan itu Musa menceritakan semua kejadian dari isi hatinya. Di Ulangan 9 tadi ayat 24 sampai 29 dikatakan seperti ini. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Jadi Musa udah tahu kalau umat Tuhan semenjak pertama kali Musa mengenal mereka itu adalah umat yang menentang Tuhan. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud. Karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Jadi berkali-kali sebenarnya Tuhan sudah bilang pada Musa, Tuhan tidak tahan dengan umatnya, jadi dia akan binasakan seluruh umatnya. Sampai Musa bilang 40 hari 40 malam dia berdoa dan bersujud di hadapan Tuhan. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri, yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Lanjutannya, ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini, ataupun kefasikannya dan dosanya. Supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, sebab bencinya kepada mereka. Maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu adalah umat milikmu sendiri, yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang teracung? Itu pembelaan pembelaan Musa kepada Allah pada saat Allah sudah mulai tidak tahan dengan umatnya. Dan Musa pun tahu sejak awal pertama kali bagaimana mereka selalu menentang Tuhan. Tetapi Musa bertindak sebagai seorang pemimpin yang membela umatnya, sebagai seorang pemimpin yang bertindak dengan kasih. Bagaimana dia menghadap Tuhan dan bilang pada Tuhan, ini adalah umatmu yang kau tebus.
Ini adalah umat milikmu sendiri. Dan berkali-kali Musa melakukan hal itu untuk membela umat Tuhan di hadapan Allah dari hukuman yang Tuhan lakukan. Itu adalah figur seorang pemimpin. Kepemimpinan yang tidak berdasarkan dari otoritas, dari suatu tindakan ketegasan, adalah contoh kepemimpinan yang Musa lakukan, di mana dia tidak memimpin dengan keras, tidak memimpin dengan otoritas penuh, tetapi dia melakukannya dengan penuh kasih. Dia melakukannya karena dia mengasihi umat Tuhan, dan dia memimpin dengan hatinya. Makanya kata firman Tuhan dibilang Musa salah seorang yang lembut hatinya. Dia mengasihi umat Tuhan, dan dengan itulah dia memimpin mereka. Kalau saya bisa bayangkan, Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang Musa sendiri tidak tahu. Jadi benar-benar Musa sendiri harus mengandalkan Tuhan. Itu Musa menjalaninya bersama-sama dengan umat Tuhan. Mereka di padang gurun, kepanasan, mereka mungkin butuh makanan, Musa mengalami hal itu. Itulah seorang pemimpin. Dan dia melakukan itu semua dengan kasih. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan pada akhir hidupnya Musa, bagaimana setelah dia meninggal dan mati, kemudian umat Tuhan itu meratapi kematian Musa dengan sangat, karena mereka melihat figur seorang ayah, figur seorang pemimpin yang mengasihi mereka, yang membela mereka di hadapan Tuhan. Kita akan lihat ya dalam Ulangan 34 ayat ke-8. Orang Israel mengasihi Musa, menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan kita tahu sebelumnya bagaimana Musa bercerita bahwa Tuhan menghukum dia karena dia pernah melanggar kekudusan Tuhan dengan memukul air yang harusnya dia hanya berkata saja. Musa bisa saja menyalahkan umat Israel gara-gara tindakan mereka, gara-gara keluh kesah mereka, sehingga hanya Musa yang kena hukum, tidak boleh masuk tanah perjanjian. Musa bisa saja membenci umat Tuhan. Musa bisa saja menyalahkan umat Tuhan karena mereka akhirnya Musa melanggar kekudusan sehingga tidak bisa masuk. Tetapi Musa tidak melakukan itu. Musa tetap mengasihi umat Tuhan. Gitu. Dan tadi dibilang dalam firman Tuhan pada saat Musa meninggal, bagaimana umat Tuhan menangis hal itu. Dan kalau kita lihat cerita sebelumnya yang tadi saya bilang, Musa bercerita bagaimana Tuhan melarang dia masuk. Di berikutnya, itu tadi saya ambil di Ulangan 34, di Ulangan 33, itu Musa memberkati umat Tuhan. Menjelang saat terakhir dia berpisah, tidak ada sakit hati di sana, tidak ada bentuk kekesalan di sana, tidak ada bentuk kebencian terhadap umat Tuhan, sama sekali tidak ada. Dan Musa memberkati setiap suku Israel satu demi satu. Gitu. Nah, itulah kepemimpinan yang digambarkan oleh pribadi Musa. Dia seorang pemimpin yang melakukan kepemimpinannya dengan sangat mengasihi umat Tuhan. Dan saya melihat di artikel tadi salah satu CEO yang dengan kekayaan yang sangat besar, dia melakukan sesuatu dengan memberi teladan terlebih dahulu. Dia terjun langsung ke lapangan. Seorang dengan kekayaan triliunan, dia kemudian pakai sepeda motor dan mengantarkan makanan. Itu satu tindakan bagaimana dia memberikan teladan kepada karyawannya. Gitu. Dia melakukannya tidak seperti seorang bos yang cuma duduk di kantor. Saya teringat dengan satu kejadian atau satu peristiwa yang sering kita nonton mungkin di film. Dalam sebuah pertempuran, biasanya di headquarter ada komandan. Komandan itu sebenarnya tugasnya memberi command, memberi perintah, memberi command. Gitu. Jadi dia tugasnya hanya ngasih perintah. Tetapi dalam kelompok orang yang terjun di lapangan, di sana ada seorang juga yang jadi pemimpin. Dan dia yang merasakan bagaimana kerasnya pertempuran, dia merasakan bagaimana desingan peluru di sekitar mereka. Itulah pemimpin yang ada bersama dengan kelompok itu. Itu yang membedakan antara komandan yang ada di headquarter dengan pemimpin dalam satu pasukan. Sehingga akhirnya timbul istilah brothers in arms. Mereka sama-sama teman seperjuangan. Dan itulah yang dialami Musa. Itulah yang Musa lakukan. Dia menjadi teman seperjuangan untuk bangsa Israel. Dia menjadi teman untuk menemani mereka bersama-sama masuk menuju tanah perjanjian. Inilah kepemimpinan yang saya maksudkan. Inilah kepemimpinan umat Tuhan, bahwa gereja Tuhan, kepemimpinan tidak didasarkan seperti bentuk otoritas yang keras. Dalam salah satu video yang saya buat mengenai otoritas ilahi, otoritas tidak digunakan untuk umat Tuhan. Otoritas tidak digunakan untuk tubuh Kristus. Otoritas digunakan untuk setan dan segala bentuk pekerjaannya. Dalam penggembalaan, dalam pelayanan umat Tuhan, dalam kepemimpinan gereja Tuhan, semua dilakukan berdasarkan saling melayani. Semua dilakukan berdasarkan kasih. Semua dilakukan berdasarkan satu bentuk keteladanan. Dan itulah yang Musa tunjukkan. Gitu ya. Saya punya kesaksian sederhana di tempat di mana saya tinggal sekarang. Pemilik tempat ini seorang yang bukan Kristen. Tapi saya melihat ada satu hal yang baik. Saya sering ngobrol dengan karyawan-karyawan di sini. Saya suka tanya, kalau pas lagi bos datang sibuk ya? Terus mereka bilang, oh enggak, kok biasa aja. Tapi berapa kali saya melihat pada saat bosnya ada di sini, pada saat pemilik daerah ini menginap di sini,
Mereka pagi-pagi sudah datang, mereka pagi-pagi sudah bekerja. Terus kita tanya, kok pagi-pagi udah datang? Terus mereka bilang, kalau kita tidak datang, kalau kita tidak bekerja pagi-pagi, maka pekerjaan itu akan diambil oleh bosnya. Jadi bosnya pagi-pagi dia udah nyapu, pagi-pagi dia udah bersih-bersih, sehingga itu membuka rasa tidak enak ke karyawannya, sehingga mereka akhirnya melakukan itu. Itu adalah satu bentuk keteladanan di mana seorang pemimpin tidak cuma memerintah. Seorang pemimpin tidak hanya cuma menyuruh orang melakukan sesuatu, tetapi dia memberi teladan. Dia memberi contoh real tentang apa yang dilakukan. Dan itulah kepemimpinan umat Tuhan. Jelas ya saudaraku, mudah-mudahan dari video ini kita bisa sama-sama belajar. Kepemimpinan bisa macam-macam. Bisa dalam kelompok yang lebih besar, bisa juga dalam kepemimpinan dalam keluarga. Kepemimpinan dimulai dengan satu bentuk keteladanan, dimulai dengan satu bentuk kasih, dimulai dengan saling melayani. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.